Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Nafis Mulki dengan NIM 21320110002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Alternative Dispute Resolution dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tema keuntungan memilih APS dalam menyelesaikan sengketa. Pendahuluan. Konflik atau sengketa merupakan suatu hal yang sangat lumrah terjadi dalam kehidupan ini. Konflik merupakan sebuah situasi di mana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Konflik akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian ataupun kepada pihak lain. Sengketa sebagai bentuk aktualisasi dari suatu konflik atau pertentangan di antara dua pihak atau lebih tidak tidak mungkin dibiarkan begitu saja, melainkan harus dicarikan jalan keluarnya atau penyelesaiannya sehingga tidak berkepanjangan dan menimbulkan berbagai kerugian yang lebih besar. Berkenaan dengan hal ini, pada dasarnya terdapat berbagai model penyelesaian sengketa, baik yang bersifat formal maupun informal, yang secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Pengertian alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa (APS) merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu proses pengadilan, yaitu melalui beberapa metode yang sah menurut hukum, baik pendekatan secara konsensus ataupun tidak. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Jenis-jenis APS. Konsultasi. Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu, klien, dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Kedua, negosiasi. Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah sehingga tidak ada prosedur baku. Akan tetapi, prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja. Selanjutnya, konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga atau konsiliator, di mana konsiliator lebih bersifat aktif dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Selanjutnya, mediasi.
Pengertian mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga, mediator, yang netral atau tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah yang pasif yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mediasi diberikan arti sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Keuntungan menggunakan APS. Yang pertama, efektif. Proses APS lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi yang memungkinkan para pihak untuk mencapai solusi lebih cepat. Jadi tidak perlu buang-buang waktu, tidak perlu berlama-lama. Karena proses APS itu lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi atau jalur pengadilan. Yang kedua, efisien. APS memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan proses litigasi yang memungkinkan para pihak untuk menghemat biaya. Jadi proses APS yaitu jalur non litigasi memiliki biaya yang lebih rendah, bahkan lebih cenderung tidak mengeluarkan biaya karena APS itu tidak menggunakan biaya. Yang ketiga, kesukarelaan. Proses APS memungkinkan para pihak untuk mencapai solusi yang lebih kesukarela, yang memungkinkan kesepakatan yang lebih baik dan menjaga hubungan antara para pihak. Jadi APS itu tidak jadi APS itu mengambil kesepakatan antara dua pihak. Jadi kita bisa menjaga hubungan harmonis dengan pihak lain. Yang keempat, keputusan non-judicial. APS memungkinkan para pihak untuk mencapai solusi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan mereka, yang memungkinkan kesepakatan yang lebih sesuai dengan keadaan khusus sengketa. Yang kelima, prosedur yang rahasia. Prosedur APS memungkinkan para pihak untuk mencapai solusi dengan prosedur yang rahasia, yang memungkinkan mereka untuk mengurangi dampak negatif dari sengketa tersebut. Jadi proses APS ini rahasia, tidak ada campur tangan pihak lain. Jadi tidak adanya rahasia-rahasia yang bocor ke publik. Yang keenam, tidak memiliki unsur pemaksaan. APS memungkinkan para pihak untuk mencapai solusi dengan tidak memiliki unsur pemaksaan yang memungkinkan mereka untuk mencapai solusi yang lebih sesuai dengan keadaan khusus sengketa. 7. Pengembangan komunikasi dan pertimbangan. Proses APS memungkinkan para pihak untuk mengembangkan komunikasi dan pertimbangan yang lebih baik, yang memungkinkan mereka untuk mencapai solusi yang lebih baik. 8. Pengembangan hubungan antara para pihak. Proses APS memungkinkan para pihak untuk mengembangkan hubungan yang lebih baik, yang memungkinkan mereka untuk mencapai solusi yang lebih baik dan memperkuat hubungan antara mereka. Kesembilan, pengembangan keterampilan negosiasi. Proses APS memungkinkan para pihak untuk mengembangkan keterampilan negosiasi yang lebih baik, yang memungkinkan mereka untuk mencapai solusi yang lebih baik dalam sengketa yang akan datang. Yang 10, terakhir, pengembangan keterampilan dalam mengatasi konflik. Proses APS memungkinkan para pihak untuk mengembangkan keterampilan dalam mengatasi konflik yang lebih baik, yang memungkinkan mereka untuk mencapai solusi yang lebih baik dalam sengketa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.